IG, kembali lagi di IG Online Service. Gimana nih kabar teman-teman? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes! IG, we are different. Nah, buat teman-teman yang sudah baca berita, kalian pasti tahu kalau pemerintahan sudah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dengan kembali normalnya kegiatan-kegiatan yang dulunya terganggu karena pandemi ini. Tapi ingat teman-teman, kembali normalnya aktivitas bukan berarti corona sudah hilang. Kalian masih harus tetap pakai masker, jaga jarak, baru hand sanitizer, lalu juga jaga kesehatan kalian. Nah, kalau kalian taat dengan peraturan yang ada, semakin cepat kita bisa ketemu teman-teman. Kalian kangen IG gak sih? Kangen press on worship bareng, kangen melayani bareng, kangen ibadah bareng. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita hari ini akan membahas tentang support system yang akan dibawakan teman spesial kita, yaitu Mitra. Apa itu support system? Itu kayak pelajaran IPA yang tentang sistem organ itu. Teman-teman pasti penasaran juga kan? Tanpa basa-basi lagi, kita akan mendengar sharing dari Mitra. Tapi sebelum itu, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat praise and worship. Musik!
make or take that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Shalom IG, selamat sore. Puji Tuhan kita masih dapat beribadah walaupun cuma dari rumah kita masing-masing dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kalau kita berkumpul di gereja. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kami dapat beribadah lagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan Engkau berkati ibadah kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saya dapat kesempatan buat sharing sama teman-teman. Dan di sharing sekali ini saya akan bawain tema tentang support system. Dan di tema kali ini saya akan bagi jadi 4 poin. Yang pertama adalah apa itu support system, yang kedua adalah tujuan support system, yang ketiga adalah ciri-ciri support system, dan yang keempat adalah siapa dan bagaimana cara membangun support system itu sendiri. Kita mulai dari poin yang pertama. Jadi apa itu support system? Secara general atau secara umum, support system itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang ada di sekitar kita di saat kita merasa terpuruk. Aku mau minta teman-teman semua buat buka Alkitab kita di Kejadian 2 ayat 18. Mungkin aku akan bacain buat teman-teman. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman tahu kalau di Kejadian 2 ayat 18 ini keadaan dunia masih bisa dikatakan sempurna, masih belum ada dosa, belum ada kejahatan, belum ada pelanggaran gitu ya. Apa sih tujuan Tuhan buat ngasih seseorang bagi Adam, seseorang penolong? Mungkin selain pertumbuhan manusia ke depannya gitu ya. Aku petik satu hal di sini, kalau kayak sesempurna apapun keadaan sekitar kita, keadaan di sekeliling kita tuh nggak bisa sendiri, kita tuh nggak bisa hidup cuman kita gitu loh, kita butuh teman, kita butuh penolong. Jadi mungkin kesimpulan dari arti support system itu sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang ada di sekitar kita saat kita merasakan apapun. Jadi bukan merasakan terpuruk atau bukan juga ngerasain senang doang, tapi ngerasain apapun. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah tujuan dari support system. Nah, tujuan dari support system itu sendiri aku bagi jadi 4. Yang pertama adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua adalah keluar dari kebiasaan buruk. Yang ketiga adalah menarik kita saat sudah jatuh terlalu dalam. Dan yang keempat adalah tempat berbagi. Yang pertama, untuk menggenapi rencana Tuhan. Setiap kita diciptakan sama Tuhan dengan rencana Tuhan, dengan rancangan Tuhan sendiri gitu. Untuk bisa kayak selesain rencana itu, kita tuh nggak bisa sendiri. Kita tuh butuh orang yang bantu kita, orang yang ngebentuk kita, orang yang mendewasakan kita untuk sampai ke tahap itu. Yang kedua adalah untuk keluar dari kebiasaan buruk. Kita semua mungkin pernah terjebak atau kayak ngelakuin kebiasaan buruk, bahkan sampai dosa gitu loh. Dan kadang kita tuh sadar, tapi kayak ya udahlah aku bisa kok ngelewatin ini sendiri, aku nggak butuh orang. Nah, kita terus menerus ada di posisi seperti itu, ada di situasi seperti itu, sampai akhirnya kita capek sendiri, kayak ternyata aku nggak bisa, dan kita cari orang, atau bahkan kita itu dipertemuin sama orang gitu loh. Mungkin rencana Tuhan, sampai kita tuh benar-benar terbuka sama dia, kita cerita sama dia tentang kebiasaan buruk kita, tentang apa yang udah kita lakuin gitu. Sampai ternyata orang itu ngedukung kita, kayak kamu tuh bisa loh kayak gini, kamu tuh bisa keluar dari situ, kamu itu nggak sendiri gitu loh. Kamu itu punya orang-orang di sekitar kamu yang mau bantu kamu keluar dari situ. Yang ketiga adalah menarik kita saat kita sudah jatuh terlalu dalam. Ini sebenarnya sedikit sama dengan tujuan yang kedua tadi. Kadang kita tuh ada di satu posisi, entah itu mungkin teman-teman pernah ngerasain toxic relationship, entah bukan soal pacaran aja, mungkin pertemanan, persahabatan, atau ada di circle orang-orang yang benar-benar toxic gitu loh. Kadang kita tuh susah gitu loh keluar dari situ. Satu sisi mereka itu teman kita, atau sahabat kita, atau pacar kita, tapi di sisi lain kita tuh nggak bisa diginiin terus, atau kita tuh nggak bisa ada di posisi ini terus gitu loh. Ini nggak baik buat kita, buat dia juga bahkan gitu. Tapi kita tuh nggak bisa keluar sampai ada seseorang atau sekelompok orang itu tadi yang ngebantu kita yang keluar dari situ gitu loh. Dengan segala macam risiko dan konsekuensi yang kita nggak rasain sendiri, kita nggak nanggung sendiri, tapi teman-teman kita juga mau bantuin kita. Dan yang terakhir adalah tempat berbagi.
aku tulis tempat berbagi kebahagiaan awalnya, tapi sedikit nggak fair kalau kita cuma berbagi kebahagiaan, atau bukan nggak fair sih, kayak contohnya kita itu support system orang lain atau orang lain support system kita, tapi kita cuma berbagi kebahagiaan. Sedangkan yang kita rasain itu nggak cuma kebahagiaan gitu loh. Banyak banget yang kita rasain, banyak banget kayak problem mungkin di sekolah, di keluarga, di tempat kerja, dimanapun gitu loh, di gereja, di pelayanan, yang kita rasain atau yang kita alamin. Nah gitu. Dan menurut aku pribadi, masalah-masalah yang cukup besar, bahkan masalah kecil sekalipun itu nggak bisa kita pendam sendiri. Kayak ada masalahnya, ada saatnya kita tuh cerita sama orang lain gitu. Nah di saat itulah mereka itu menjadi tempat berbagi kita. Aku mau minta teman-teman buat buka Alkitab kita di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 mungkin aku akan bacain juga buat teman-teman. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di sini sebenarnya udah benar-benar ngerangkum yang tujuan support system tadi. Di sini jelasin kalau kita tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Kita tuh butuh satu sama lain untuk saling mengangkat, untuk saling membantu gitu loh ibaratnya. Jadi kayak tujuannya adalah gimana caranya kita itu berdamai dengan situasi sekitar bukan tanpa mengandalkan diri sendiri, tapi mengikut sertakan orang lain gitu loh dalam masalah kita, dalam kebahagiaan kita gitu loh. Dan pastinya gak cuma orang lain dong yang ngedapatin itu, atau gak cuma orang lain yang bisa jadi support system kita juga harus jadi support system orang lain gitu. Dan aku mau masuk ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri support system. Ciri-ciri support system ini aku bagi jadi 6. Yang pertama adalah saling mendengar, yang kedua saling membantu, saling menasehati, yang keempat saling percaya satu sama lain, yang kelima adalah saling menerima, dan yang keenam adalah saling membangun. Kita bahas dari yang pertama, saling mendengar. Aku ingat Kak Ivin pernah sharing tentang pendengar yang baik. Aku nangkepnya itu, pendengar yang baik. Kak Ivin cerita kalau contohnya teman-teman nih punya masalah, atau teman kalian punya masalah dan cerita ke kalian. Banyak banget dari kita yang merasa kayak, gimana ya, aku nggak bisa loh ngasih solusi ke kamu, atau aku nggak bisa ngasih solusi ke dia, aku nggak bisa ngasih penyelesaian masalah gitu loh. Tapi sebenarnya beberapa masalah kita itu cuma butuh didengar doang gitu loh. Kita cuma butuh didengar. Tetapi coba aja deh kayak gini, kalian lagi cerita sama orang lain, kalian cerita sama teman kalian, dan teman kalian itu ngedengerin cerita kalian itu dengan excited banget gitu loh, tanpa lihat kiri kanan depan belakang, tapi kayak bener-bener fokus sama cerita kalian, fokus sama apa yang sedang kalian alami. Mungkin kalian sendiri kalau merasain itu kayak kalian itu lega gitu loh, kalian tuh merasa kayak ternyata aku diterima gitu loh sama orang lain, ternyata dia tuh mau dengar ceritaku, ternyata aku nggak cuma sendiri ngadepin masalah ini. Yang kedua adalah saling membantu di hal-hal yang positif pastinya. Kayak contohnya aku nggak ngerti suatu materi atau teman aku nggak ngerti satu materi, kita bisa saling tukar pikiran satu sama lain, mungkin ilmu yang kita punya dan ilmu yang kita punya saling berbagi gitu kan. Jadi kayak contohnya pekerjaan juga, kalian yang belum dapat pekerjaan, kalian cerita sama teman kalian, dan mungkin teman kalian bisa bantu gitu loh. Mungkin itu saling membantu. Yang ketiga adalah saling menasehati. Saling menasehati ini buat nasehatin orang atau buat ngasih tahu sama seseorang itu nggak sembarangan, ada tata caranya gitu loh. Kayak contohnya harus empat mata, dan kalau nggak bisa kita harus ajak satu orang lain gitu loh. Harus benar-benar gimana ya, tanpa menjudge dia atau tanpa menjatuhkan dia gitu loh. Yang kelima adalah menerima kita. Nah awalnya juga aku nulis ini menerima kita apa adanya gitu loh, tapi nggak tahu sih, aku mikirnya gini, kalau menerima kita apa adanya, kurang kita pun dia terima juga gitu. Tapi bukan berarti gini loh, kurangnya kita itu nggak bisa diterima, kurangnya kita diterima, cuman gimana caranya orang itu juga mau bantu kita buat improve gitu, atau sebaliknya kita juga mau bantu mereka buat improve lagi gitu loh. Buat kayak oke, kamu tuh suka kayak gini, gimana sih kalau kamu kayak gini aja, atau kamu baik deh kalau kamu kayak gini gitu, dengan cara-cara yang benar-benar bisa dikatakan sopan gitu, dengan kata-kata yang sopan, kayak ya kayak gitu nasihatinya. Atau ya sebenarnya gini, tergantung dari seseorang itu masing-masing. Contohnya aku punya teman,
ada 2 teman atau ada 3 teman, mereka salah gitu loh, mereka melakukan kesalahan karena kita udah mengenal mereka gitu kan, cara menasehatin mereka, cara memberitahu mereka kita udah tahu, jadi kita udah bisa bedain juga gitu loh. Yang pastinya sebisa mungkin jangan buat mereka sampai sakit hati lagi gitu sama kita. Yang terakhir adalah saling membangun. Banyak banget mungkin dari kita ngerasa ada di satu hubungan, tapi kita tuh ada di satu hubungan, kita tuh ada di satu komunitas, tapi saling menjatuhkan gitu loh, bukannya saling membangun, tapi ya itu kita semakin ngedrop, kita semakin kayak aduh kayaknya aku nggak bisa ini deh, aku nggak bisa ini deh, kita semakin ngedown gitu loh. Nah, menurut aku teman-teman harus punya yang komunitas yang benar-benar membangun teman-teman gitu loh, kayak mau menasehati dan mau ajak teman-teman untuk berubah lebih baik lagi ke depannya, nggak hanya sekedar mengkritik atau menjatuhkan tanpa memberi solusi lagi gitu. Nah, untuk ciri-ciri support system ini, aku mau ajak teman-teman buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Bacain buat teman-teman. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebenarnya di Alkitab sendiri juga udah dijelasin gitu loh, kalau kita sebenarnya sesama manusia harus saling membangun dan saling menasehati gitu. Jadi mungkin kita semua pernah sih ngelakuin kesalahan, atau kadang kita pernah ngomong sesuatu yang kadang gimana ya, tanpa kita sadari itu menyakiti hati orang lain gitu loh kan. Mulai dari sekarang mungkin kita bisa usahain kayak gimana caranya kita saling membangun, saling menasehati dalam satu komunitas atau dalam hubungan persahabatan atau yang lain gitu loh, tanpa menjatuhkan aja atau tanpa menjatuhkan kayak gitu. Aku mau masuk ke poin yang terakhir, yaitu siapa dan bagaimana cara membangun support system. Nah, sebenarnya secara umum untuk siapanya support system kita itu ada 3 dari kita lahir. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah komunitas. Sebenarnya cuma 3, kebanyakan orang sih cuma punya 3 gitu, tapi aku mau nambahin 1, yaitu sahabat. Yang pertama Tuhan itu yang pertama dan yang utama sebenarnya, karena teman-teman pasti sering banget dengar kalau Tuhan itu gak pernah ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan itu selalu ada di samping kita, Tuhan itu selalu ada di sisi kita saat kita merasakan apapun gitu loh. Terkadang kitanya yang, contohnya aku terlalu sedih, sampai kadang aku kayak lupa gitu sama Tuhan, atau bahkan aku kayak kecewa sama Tuhan, jadi aku tinggalin Tuhan ibaratnya. Atau teman aku lagi kesenangan, aku lagi merasa senang, sampai aku lupa ternyata ini semua tuh karena Tuhan gitu loh. Semua kebaikan Tuhan terjadi sama aku, kalau enggak aku nggak mungkin ngerasain kayak gini, nggak mungkin ngerasain sebahagia ini gitu. Yang kedua adalah keluarga. Mungkin teman-teman ngerasa gimana ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman atau aku sendiri pernah merasa kayak kenapa ya keluargaku nggak kayak keluarga ini, kenapa ya keluargaku nggak kayak keluarga ini, abang-abangku, saudara-saudaraku, orang tuaku nggak kayak dia gitu loh, nggak kayak punya mereka. Nah, sampai satu saat aku ngerasa kalau apa yang udah mereka buat, apa yang udah mereka lakuin, itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga, untuk kebaikan aku juga gitu loh. Secara tidak sadar, mereka itu membentuk aku sampai saat ini. Mereka membantu proses pendewasaan aku, mereka membantu aku untuk jadi seseorang yang benar-benar oke, ngerti nih gitu loh. Walaupun belum sepenuhnya aku dewasa, mungkin masih jauh gitu, tapi mereka itu ada gitu loh. Mereka itu sebenarnya nggak seperti yang aku pikirin aja gitu. Mereka itu mau support kita, tapi dari belakang aja gitu, nggak mau kelihatan, nggak mau sampai kelihatan gitu loh. Tapi mereka tuh ada sama kita, mereka tuh sayang banget sama kita gitu. Mungkin itu keluarga. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas ini mungkin bisa di gereja, atau bisa di sekolah, atau bisa dimanapun, selama itu positif. Yang keempat adalah sahabat. Nah, menurut aku sahabat nggak kalah pentingnya. Di saat aku punya sahabat, di saat aku ngerasain apapun, kayak aku ngerasain sesuatu dan dia udah ngerasain itu. Nah, sebaliknya, dia ngerasain itu dan aku udah ngerasain itu sebelumnya gitu loh. Kayak, jadi apapun yang kami ceritakan, apapun yang kami alami, kami tuh bisa bertukar pikiran gitu. Kayak gini loh gitu. Kalian tuh bisa kayak gini, kalian tuh bisa kayak gini gitu. Kayak kemarin aku pernah ngalamin ini, terus aku kayak gini. Nah, itu penting banget. Nah, untuk mungkin Tuhan
Untuk support system yang pertama yaitu Tuhan. Kita bisa membangun hubungan lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan, apalagi di kondisi seperti ini. Yang buat keluarga juga kita bisa kayak ngelakuin hal-hal kecil yang mungkin kemarin Kak Ananto pernah bilang, selama pandemi ini kita kan gak boleh kemana-mana. Kita bisa ngelakuin hal-hal kecil buat mereka, kayak mungkin bikinin minum, masakin buat mereka gitu. Dan mungkin komunitas juga dan sahabat. Mungkin karena pandemi ini kita jadi jarang atau bahkan nggak pernah kumpul sama sahabat kita atau komunitas kita gitu. Tapi mungkin banyak cara yang bisa kita lakuin untuk ya tetap berhubungan sama mereka. Yang terakhir adalah cara membangun support system. Cara membangun support system ini yang pertama adalah mendekatkan diri sama Tuhan, karena pada dasarnya semua itu udah ada aturannya gitu loh. Kalau kita membangun suatu hubungan biar nggak melenceng gitu loh, biar ada dasar-dasarnya. Yang kedua adalah berdamai dengan diri sendiri. Terkadang kayak gini, support system itu udah ada di sekitar kita, udah ada di sekeliling kita, cuman karena kita belum berdamai sama diri kita sendiri, belum bisa nerima diri kita sendiri, kita juga nggak bisa nerima orang-orang gitu loh. Kita juga belum bisa nerima orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah mulai dalam circle terkecil, yaitu keluarga. Kayak yang tadi aku bilang, kayak mulai buatin mereka minum atau masakin mereka dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tetap berkomunikasi dengan komunitas kalian dan sahabat kalian. Mungkin itu. Nah, aku mau bilang sama teman-teman, setiap dari kita itu punya support system, dan setiap dari kita itu adalah support system. Jadi teman-teman, pilihannya kayak gini, kalian mau jadi support system seseorang atau kayak gini, kalian butuh support system aja, kalian pengen punya support system aja, atau kalian juga mau jadi support system orang atau mau membantu orang lain lagi gitu loh. Kayak mungkin dukung mereka. Sebenarnya hal-hal kecil gitu loh, kayak yang aku bilang tadi, saling mendengarkan aja tuh udah cukup gitu, saling menerima gitu. Karena pada dasarnya suatu hubungan, support system sekalipun itu, suatu hubungan itu dimulai dari kasih dan rasa percaya. Kalau kita gak percaya satu sama lain, mungkin hubungan itu nggak bakalan kebentuk gitu kan. Nah, mungkin kita bisa kayak saling sadar aja kalau support system itu udah ada di sekitar kita, walaupun nggak semua di sekitar kita itu adalah support system kita, tapi kita harus tetap tetap percaya kalau banyak banget orang di luar sana yang ngedukung kalian, yang benar-benar bantu kalian gitu loh. Mungkin itu aja sharing kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk ibadah kali ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, mungkin yang jauh dari kami ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, buat negara kami, negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kepemimpinan kami dari yang terendah sampai yang tertinggi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan yang berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan sekarang ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ada rencanamu, ada rancanganmu yang sangat-sangat indah di balik ini semua ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat tenaga medis di luar sana ya Tuhan Yesus, buat orang-orang yang benar-benar bekerja keras untuk mengatasi ini atau untuk menghadapi ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka, jaga kesehatan mereka, lindungi keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat dunia ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang tidak henti-hentinya kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk sahabat kami, komunitas kami, untuk semuanya ya Tuhan Yesus yang udah Tuhan berikan sama kami, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan sama kami. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Buat teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan. Buat teman-teman yang harus keluar dari rumah, yang mungkin kerja atau harus beli sesuatu di luar rumah, tetap ikuti protokol dari pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore IG. Nah, itu dia sharing dari teman kita Mitra. Keren banget gak sih? Ternyata support system itu bukan tentang sistem organ atau pelajaran IPA, tetapi bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus saling mendukung, harus saling menyupport
orang-orang yang di sekitarnya, karena kita ini makhluk sosial. Setuju gak? Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune di video ini. Terima kasih juga buat mitra, kami sangat diberkati lewat sharing hari ini. Dan tidak lupa terima kasih buat tim Praise and Worship. Kalian hebat. Jangan lupa untuk baca Alkitab. See you soon.